Belakangan ini, salah satu hewan peliharaan yang sedang naik daun adalah betta fish. Ikan yang biasa disebut dengan ikan cupang ini sangat terkenal di berbagai kalangan usia. Banyak yang mulai memelihara ikan cupang yang indah ini untuk dijadikan hiasan di rumah mereka. Jenis ikan hias kecil ini mampu menarik perhatian karena warna dan bentuknya yang indah. Tak heran jika banyak orang yang mulai mencarinya untuk dipelihara. Beberapa orang rela merogoh budget yang cukup dalam untuk membeli seekor ikan cupang saja. Di balik keindahannya itu, ternyata ikan cupang menyimpan banyak fakta menarik yang bisa kita bahas loh. Kira-kira apa saja ya fakta menarik tentang ikan cupang? Eits, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Supaya Sobat Flova dapat mendapatkan update terbaru dari channel ini yang membahas informasi menarik mengenai flora dan fauna yang mungkin Sobat Flova belum ketahui. Simak baik-baik ya sampai akhir. Berikut 7 fakta menarik ikan cupang. 1. Nama ikan cupang berasal dari nama prajurit. Nama betta berasal dari iklan prajurit kuno yang disebut betta. Mereka kemudian dikenal sebagai ikan aduan karena semakin populernya ajang adu ikan sebagai olahraga selama tahun 1800-an, khususnya di Thailand. Orang akan bertaruh pada ikan karena keberaniannya, bukan kerusakan yang bisa mereka timbulkan pada lawan mereka. Ikan cupang juga kadang-kadang dikenal sebagai plakat, terutama varietas bersirip pendek. Ini berasal dari kata dalam bahasa Thailand, plakat, yang diterjemahkan menjadi ikan yang menggigit. Oleh karena itu, ikan cupang dikenal sebagai ikan yang galak, bukan ikan yang ramah. 2. Ikan cupang berasal dari Asia Tenggara. Ikan cupang berasal dari kawasan Asia Tenggara, terutama dari lembah Sungai Mekong di Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja, juga Indonesia. Tapi, mereka paling sering ditemukan di Sungai Chao Phraya, Thailand. Bahkan, ikan aduan Siam dinobatkan sebagai hewan akuatik nasional Thailand pada awal tahun 2019. Ikan dapat ditemukan di sawah, parit drainase, dataran banjir, dan hampir semua genangan air lainnya di wilayah asalnya. Di habitat ini mereka sering mengalami banjir, badai, dan kekeringan. 3. Berbagai varietas ikan cupang. Setelah bertahun-tahun melakukan pembiakan selektif untuk perdagangan ikan hias, ekor ikonik ikan cupang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Paling umum adalah veil tail atau ekor kerudung, tetapi juga crown tail atau ekor mahkota, comb tail atau ekor sisir, half moon tail atau ekor setengah bulan, dan double feather atau bulu ganda, dan masih banyak yang lainnya. Ikan cupang juga tersedia dalam berbagai warna. Kulit mereka mengandung beberapa lapisan pigmen, mulai dari merah, kuning, hitam, warna-warni, atau yang terdiri dari biru dan hijau, dan lapisan luar yang tampak metalik yang mengubah tampilan warna lainnya. Kombinasi berbeda dari lapisan-lapisan ini dapat terjadi pada satu individu. Itulah sebabnya ada begitu banyak variasi warna pada ikan cupang. 4. Ikan cupang adalah ikan omnivora. Ikan cupang yang hidup di akuarium akan mengkonsumsi makanan yang sangat bervariasi. Mereka bisa diberi makan serpihan dan pelet, serta makanan hidup atau beku seperti bloodworm, udang air asin, dan dapnia. Mereka bahkan akan mengunyah tumbuhan jika tersedia. Sobat harus berhati-hati karena mereka mungkin juga memakan ikan lain yang lebih kecil di dalam akuarium jika diberi kesempatan. Sedangkan ikan cupang liar hampir secara eksklusif merupakan memakan serangga. Mereka akan memakan serangga yang biasanya dikumpulkan dari permukaan air, serta lava serangga air. Mereka biasanya tidak memakan tumbuhan di lingkungan alaminya. 5. Ikan cupang bisa menghirup udara seperti kita. Ikan cupang memiliki organ khusus yang disebut organ labirin, yang memungkinkan mereka menghirup udara di permukaan air. Organ tersebut memanjang dari lempeng insang ikan dan terdiri dari banyak lipatan tulang. Udara yang ditelan ikan cupang akan melewati pembuluh darah yang melewati lipatan tulang tersebut. Ini memungkinkan oksigen diserap ke dalam darah dengan cara yang mirip dengan apa yang terjadi di paru-paru kita. Berkat organ labirin, ikan cupang mampu bertahan hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang rendah. Begitulah cara mereka bisa tumbuh subur di sawah, kolam tergenang, dan perairan yang sedikit tercemar.
Mereka bahkan dapat bertahan hidup di luar air untuk sementara waktu saat dibutuhkan. Selama mereka bisa tetap lembab, ini membantu mereka bertahan hidup selama kekeringan. 6. Mempertahankan wilayah. Ikan cupang disebut ikan petarung karena suatu alasan. Mereka sangat menjaga wilayahnya dan yang jantan sangat emosional dan agresif. Mereka tidak dapat ditempatkan bersama, atau mereka akan bertarung satu sama lain tanpa henti, hingga salah satu atau keduanya cedera atau bahkan mati. 7. Cupang jantan membangun sarang dari gelembung. Saat waktunya berkembang biak, cupang jantan akan membuat sarang gelembung di permukaan air. Ketika betina melepaskan telurnya, pejantan melepaskan spermanya dan pembuahan terjadi secara eksternal. Jantan kemudian mengumpulkan telur yang telah dibuahi dan akan memuntahkannya ke dalam sarang. Tapi, itu baru awal dari pekerjaan pejantan. Dia kemudian akan menjaga sarang dan memperbaiki sesuai kebutuhan. Dia mengambil telur yang tenggelam dari sarang dan melindungi semua telur dari predator sampai menetas. Dia bahkan akan mengusir betina karena dia cenderung memakan telur setelah pemijahan untuk mengisi energinya. Benih menetas setelah 24 hingga 36 jam kemudian, dan anak-anak cupang ini akan tetap di sarang selama beberapa hari masih di bawah perlindungan cupang jantan. Anak-anak cupang hidup dari kantung kuning telur selama beberapa hari, sebelum siap menjelajah dunia. Itu adalah 7 fakta ikan cupang yang salah satunya mungkin baru Sobat Flova ketahui. Sampai sini dulu. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Flova.